Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Intan Nuraini, Amanda Rahma Audrey, Andini Salsabella, Nelvi Frenzy Siringoringo, dan Rara Mulyani. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Project Best dari pemeliharaan ikan moli. Sebelum itu, kenalin dulu asep kami, Bang Revo Leon Riyadi, SPI. Tahapan pertama, sebelum kita memelihara ikan moli, terlebih dahulu kita menyiapkan rumah bagi ikan tersebut. Jadi, pada saat ini kami sedang mencari tanaman berupa tanaman air yang bernama hydrilla yang akan menjadi salah satu isi dari wadah ikan moli kita. Adapun pengambilan hydrilla itu sendiri dilakukan oleh tim cowok, dan hydrilla dapat kita temukan pada perairan yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Nah, di sini kami dapat banyak banget tumbuhan hydrilla dan akan segera kami manfaatkan dan bagi sama rata setiap kelompoknya. Pengambilan hydrilla itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelompok. Bisa kita lihat di sini banyak banget hydrilla yang kami dapatkan. Selanjutnya kita melakukan penyortiran hydrilla. Mana hydrilla yang masih dalam kondisi segar dan hijau, itu yang akan kita masukkan ke dalam wadah ikan moli. Setelah melalui tahapan penyortiran, hydrilla yang telah dipilih dengan kualitas terbaik kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berisikan air. Selain pengambilan dari hydrilla itu sendiri, kita juga mengambil tanah sebagai wadah dari hidupnya hydrilla. Lanjut, setelah bahan-bahan yang kita butuhkan telah terpenuhi, maka bahan tersebut kita bawa kembali ke laboratorium. Sesampainya di laboratorium, kita lanjut mengambil bebatuan untuk mengisi wadah dari ikan moli. Lanjut, setelah masuk ke dalam ruang laboratorium, kemudian kita membawa ikan yang telah disediakan dari lab untuk kita atur berbagai macam bahan yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Kemudian kita mencuci bebatuan yang telah kita ambil sebelumnya hingga bersih. Setelah itu bebatuan dimasukkan ke dalam wadah ikan moli. Tumbuhan air berupa hydrilla yang telah diambil sebelumnya kemudian diatur dan ditanami di dalam wadah yang berisikan tanah untuk dapat dimasukkan ke dalam wadah ikan moli. Kemudian tanaman hydrilla dimasukkan ke dalam wadah ikan moli dengan hati-hati. Setelah semua persiapan selesai, wadah ikan moli dimasukkan kembali ke dalam laboratorium. Untuk awal dari pemeliharaan ikan moli, yaitu ikan dipuasakan semalaman agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Lanjut keesokan harinya, sepasang ikan moli diberikan makan berupa pelet sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Tingkah laku ikan moli pada minggu pertama yaitu masih di tahap masa penyesuaian lingkungan Dan juga sangat aktif dalam memakan makanan yang diberikan. Setelah dirasa air ikan moli mulai keruh, maka dilakukanlah pergantian air dengan menyisakan air asli 30% agar ikan tidak stres karena pergantian air baru. Wadah tempat hidup sepasang ikan moli ini bisa dikreasikan sebagus dan semenariknya. Disesuaikan juga dengan kebutuhan dari ikan moli dengan adanya tumbuhan air dan bebatuan. Adapun pemberian pakan berupa pelet tidak boleh terlalu banyak. Bagaimana perubahan dan tingkah laku dari sepasang ikan moli kemudian dicatat di dalam logbook yang akan digunakan sebagai laporan akhir nanti. Minggu kedua, sepasang ikan moli mulai bertingkah laku saling mengejar satu sama lain dan memakan pakan serta bergerak dengan sangat aktif.
Lanjut, minggu ketiga, ikan moli jantan dan betina mulai menunjukkan tanda matang genat yang signifikan, yaitu ikan moli betina perutnya gendut dari sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 3 Oktober hari Jumat, ikan mengalami masa pemijahan dengan mengeluarkan anakan sebanyak 1 ekor. Hanya saja, induk betina langsung mengalami kematian dengan kondisi perut yang masih cukup gendut. Setelah proses pemijahan selesai, larva ikan moli dipisahkan ke wadah yang berbeda. Agar tidak terjadi kanibalisme, yaitu induk memakan anaknya sendiri, adapun larva ikan moli dipindahkan ke wadah kumpulan larva. Dan selesai. Dengan berakhirnya proses pemijahan, maka berakhir pula lah pengamatan Project Base pemeliharaan ikan moli.